adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 16 Juli 2024, hari biasa pekan ke-15. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa meneguhkan kami. Kuatkanlah iman kami untuk semakin berserah kepadamu dan mampu membuka hati untuk menerima bimbinganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Kalau di rumah Anda seorang ibu sudah pagi-pagi belanja ke pasar, kemudian menyiangi sayur, masak untuk makan pagi, dan anak-anak setelah di meja makan disiapkan semua makanan, hanya duduk menonton makanan itu. Bagaimana? Marahkah ibu? Pasti. Kenapa? Tidak dihargai semua yang dia lakukan. Bayangkan, bangun pagi, lalu belanja, mungkin di pasar tradisional, musim hujan becek dan sebagainya, demi anak-anaknya berkurban. Demikian pula sang ayah memberikan kepada ibu uang dengan hasil bekerja keras. Pasti orang tua marah. Maka anak-anak, jangan menyakiti hati orang tuamu hanya karena masalah suka dan tidak suka makan. Yang pasti orang tuamu tidak memberikan racun, tapi memberi kepada kamu vitamin untuk kehidupan. Maka bersyukurlah untuk apa yang disiapkan di meja makan. Maka pada hari ini Yesus juga sama mengalami kekecewaan kepada umat yang ada di Betsaida dan Korazim. Berbeda dengan di Sidon dan Tirus, di mana ketika dia datang, orang menyambutnya dan orang percaya. Tapi di Sidon dan di Tirus, di Betsaida dan di Korazim, orang cuek bebek. Amat sangat manusiawi kata-kata Yesus, celakalah engkau Korazim, engkau Betsaida. Kenapa? Tidak menghargai kehadiran Yesus, tidak mendengarkan sabdanya.
sombong secara rohani, menganggap Yesus tidak ada. Maka Yesus tidak membuat mujizat-mujizat. Demikian pula ketika kita melihat tadi anak-anak yang sombong, minta menu makanan sesuai apa yang dia mau. Berarti orang tua perlu menanamkan itu. Anak-anak saat ini sulit makan sayur, maka orang tua harus paksa. Kenapa? Sayur adalah serat untuk membantu kelancaran dan juga kerja usus kita yang menggiling makanan. Kedua, anak-anak belum bisa memilih semaunya. Boleh sesekali pergi ke restoran, boleh memilih. Tetapi dari keseharian orang tualah yang membuat menu makanan. Orang tualah yang menanamkan nilai-nilai. Maka orang tua harus tegas. Kapan anak-anak bangun, kapan anak-anak tidur, kapan harus pergi ke sekolah, pakai pakaian apa, apakah sudah mempersiapkan pekerjaan rumahnya, bagaimana dengan makannya, bagaimana dengan uang jajannya, bagaimana dengan alat-alat dan sarana yang diberikan, apakah betul digunakan untuk sekolah dan studi atau hanya bermain-main. Maka semua itu ada waktunya, waktu akan berbicara. Karena itu pada hari ini saudaraku terkasih, Yesus mengingatkan kita, janganlah kita degil, janganlah kita sombong. Anggap Tuhan itu tidak ada. Bersyukurlah dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan dalam hidup untuk mengukir prestasi, harapan, iman, dan kasih. Semoga dengan bacaan yang kita dengar pada hari ini mengingatkan kita akan kesombongan kita dan kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Sehingga Tuhan betul merasa bangga dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan kita pun akan bahagia karena boleh mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati, selamat pagi.